Amin. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi ta'alul ummah wa tasarruful qur'an wa tudawil hawais wa tunahi wiradaib wa turfawatim wa istaqraqahu wa karim wa ala alihi wa sahbihi kullu lamatin wa tafasil biada di kulli malukan. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Bekasi, Bapak Haji Ron Sarja SIP. Yang saya hormati Bapak Kabak Tata Pemerintahan, Bapak Yana. Yang saya hormati Kabit Muhammad Ridwan, Kabit Evaluasi dari Dukcapil. Nah, yang saya cintai, saya banggakan rekan-rekan dari awak media pers se-Kabupaten Bekasi yang bergabung dalam kelompok kerja wartawan di Kabupaten Bekasi. Pertama dan yang paling utama kita banggakan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat umur panjang, sehingga masih bisa berkumpul, bersilaturahmi, bertatap muka pada acara jumpa pers rutin di ruangan media center Humas Kabupaten Bekasi. Tunggu oleh para rekan-rekan wartawan kita, Pak Wakil, karena memang selama ini kita jumpa pers ya, Bang Erikman yang hadir oleh SKPD baru satu ya, waktu itu direktur rumah sakit ya. Nah, sementara rekan-rekan pengennya sih kepala yang hadir kepala SKPD-nya langsung. Dihadirin orang wakil itu. Nah, ini buat informasi juga ke Pak Wakil, mungkin bisa jadi perhatian oleh kita, sehingga dengan datangnya kepala SKPD barangkali maksud dibentuknya dilaksanakannya jumpa pers rutin ini akan makin terbangun kepercayaan, saling percaya antara awak media dengan aparat pemerintah Kabupaten Bekasi. Dibentuknya Pokja ini semata-mata memang untuk terbangunnya kemitraan antara para kaum jurnalis dengan pihak Pemda, gitu. Semata-mata untuk memudahkan kerja-kerja wartawan, semata-mata juga untuk memudahkan kerja-kerja kehumasan, Pak, gitu. Jadi inilah titik temunya di sini. Adapun kalau ada sehingga terbentuknya wartawan itu hubungan baik personal, itu mah akibat lebih lanjut dari adanya Pokja ini, Pak, gitu. Sehingga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak juga sudah mungkin melihat ya ini Pak, ala kadarnya mohon maaf penerimaan kami ya, ruangan yang serba sempit, mungkin ala kadarnya juga akomodasinya, dan ini juga alhamdulillah Pak, kita sebetulnya sudah nyiapin wartawan juga ya, lengkap dengan kopinya, dengan tehnya. Silakan, memang kita di sini kalau Bapak ke sini sampai sore masih ada teh yang nunggu sini, Pak. Dan memang isu yang aktual adalah ya isu Agustusan. Dan di samping mungkin juga ada isu-isu yang aktual yang lain selain Agustusan yang mungkin juga rekan-rekan nanti mau ditanyakan, nggak apa-apa, cuma nanti setelah isu-isu yang dilontarkan ini dari pihak SKPD terkait. Nah, kali ini yang memang mendampingi Pak Wakil adalah karena ini isu-isu Agustusan, maka saya meminta Kabak Tapem sebagai sekretaris panitia HUT RI dan HUT Kabupaten ya, untuk mendampingi Pak Wakil, kemudian juga dari inspektorat ya, karena beliau yang mendampingi pemberian penghargaan kepada para teladan ya. Kemudian juga dari Dispatutora yang memang dominan mengisi acara-acara Agustusan ya, seperti lomba-lomba, kegiatan-kegiatan kesenian, memang kita minta dari Dispatutora. Bahan sudah ada ya, cuma kita tadi nunggu dari pendamping mungkin on the way atau gimana gitu. Nanti kita sedang dipanggil juga untuk mendampingi Bapak, dan kali ini memang dari di Dukcapil ya. Nanti tambahan dari Dukcapil kegiatan-kegiatan beliau ini juga mungkin juga sebetulnya ada isu aktualnya juga terkait dengan isu urbanisasi atau migrasi penduduk setelah Lebaran ya.
mungkin juga akan yang perlu disampaikan dari pihak Disub Capil. Saya rasa itu prolog dari saya. Barangkali mungkin bisa langsung waktu dan tempat kita serahkan kepada Pak Wakil Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah. Wa syukurillah wa sallallahu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad min lagi narubil qad wa tanfali bil qurub bil hawaij wa tunawi bil ghaib wa mustahwa wa mustasqir wa mubil karim wa ala alihi wa sahbihi kulli wa muslim bi adali kulli malum. Yang saya hormati Bapak Humas, Bapak Katom, Kabin Kependudukan, Kabin Data dan Evaluasi dari Capil, serta rekan-rekan, sahabat-sahabat dari wartawan, wartawati yang alhamdulillah pada siang hari ini hadir di tengah-tengah kita. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai warga negara dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya hingga di akhir zaman nanti. Rekan-rekan pers yang saya banggakan, sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Bapak Mas, di mana menjelang hari 17 Agustus ini banyak isu-isu aktual yang mungkin akan disampaikan pada kesempatan jumpa pers ini, dan bahannya sudah dibagikan Pak? Sudah dibagikan. Mungkin nanti ada hal-hal yang kurang jelas, silakan bisa ditanyakan. Karena saya lihat di Kabupaten Bekasi ini setelah dibentuk Kabagumas, sekarang ada beberapa perubahan. Ini terutama sekarang sudah ada acara seperti ini, jumpa pers. Maksud dan tujuannya adalah pemerintah Kabupaten Bekasi ini melalui media massa untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat itu tahu apa yang sedang dikerjakan, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah kepada warganya. Jadi tidak nanti ada hal-hal yang memang perlu diketahui tetapi masyarakat tidak tahu. Dengan adanya harapkan rekan-rekan wartawan ini, apa yang disampaikan pada saat jumpa pers sekarang ini disampaikan ke masyarakat, dimuat di media secara objektif. Kalau memang ada kekurangan dan kelemahan, silahkan kritik pemerintah Kabupaten Bekasi. Jadi membuat berita yang seimbang. Kritiknya jangan sampai kritik yang memojokkan. Ini tidak bagus juga buat surat kabar itu sendiri dan buat person itu tersendiri. Jadi saya harapkan bukan berarti tadi juga disampaikan oleh Bapak Humas dibentuk POK, yaitu ada isu-isu miring. Tidak. Tujuannya adalah agar komunikasi antara pemerintah daerah dengan rekan-rekan wartawan ini bisa berjalan lancar, bisa mulus, sehingga tidak ada fiksi yang tidak yang berbeda. Sarapan seperti itu. Bukan berarti pemerintah daerah ini kemudian pramuka yang ke-54 dari pramuka. Ini setiap tahunnya memang rutin kita lakukan. Dari tanggal 14 kita rutin. Pertama kita upacara peringatan Hari Pramuka, kemudian sorenya penurunan bendera. Kemudian tanggal 15-nya
upacara hari jadi Kabupaten Bekasi dan dilanjutkan dengan paripurna istimewa di gedung DPRD. Kemudian tanggal 16-nya mendengarkan pidato presiden. 14 Pak, tanggal 14 pidato presiden. Iya, dimajukan Pak. Iya, kebiasaan ini kan penyampaian nota itu kan biasa sebelumnya dilakukan tanggal 16. Tapi sekarang ada perubahan, ini tanggal 14 ternyata. Dari pusat sudah koordinasi, ini tanggal 14. Kemudian seperti biasanya kita malam tanggal 17-nya ziarah ke Makam Pahlawan, dan siangnya pagi kita mengadakan upacara HUT RI ke-70 dan dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh dinas terkait seperti misalnya Dispora. Dispora sebetulnya dari kemarin sudah mulai kegiatan, dari kegiatan-kegiatan festival kuliner, kemudian kontes burung yang sudah langsung gerak jalan ya. Sudah kemarin Pak, Ya. di Cikarang Timur. Gerak jalan kemarin sudah dilakukan. Kemudian gelaran budaya dan seni Besok ini di Tambun Utara. akan dilakukan, yang waktunya mundur memang. Kemudian setelah nanti 17-an itu biasanya malamnya kita ada pertunjukan 18 malam 19. malam 19 ini wayang-wayang Resepsi. resepsi syukuran. Kemudian tanggal 23 Agustus ya, ini Panbek, ini di Stadion JBK, dan senam massal mungkin nanti waktunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Saya pikir itu. Kemudian mungkin nanti diperkirakan kurang lebih 200.000, dan ini bukan dari angka kelahiran, ini dari migrasi dari urban yang masuk ke Kabupaten Bekasi. Karena apa? Karena Kabupaten Bekasi menjadi tujuan urban itu untuk mencari lapangan pekerjaan. Seperti pada hari Jumat kemarin, Ibu Bupati membuka job fair di Cikarang Selatan, luar biasa. Itu kurang lebih ada 4.000 peserta, dan ketika saya berdialog, hampir separuhnya itu orang luar Kabupaten Bekasi. Pendatang baru ini perlu diantisipasi Pak Kabin ya. Perlu diantisipasi, apakah kita adakan pendataan, berita-berita lagi. Saya waktu itu ngomong datang ke Bekasi harus membawa ilmu dan keahlian. Kalau tidak punya keahlian dan ilmu, sebaiknya dipikir-pikir. Tetapi ada berita di Twitter berbeda beritanya. Kata Babu, pendatang yang tidak punya kemampuan pulang kampung saja. Sakit hati. Ini kan kadang-kadang berita-berita ini yang mungkin gitu. Sehingga ada beberapa masyarakat yang merespon kurang baik terhadap pernyataan saya itu. Padahal saya bilang pikir-pikir. Nah, saya pikir berita-berita itulah yang harus diluruskan oleh rekan-rekan wartawan ini. Jadi yang baik-baiklah beritanya. Saya pikir seperti itu ya, rekan-rekan. Mungkin nanti ada tambahan dari Pak Kabak Takom selaku Sekretaris Panitia RI ke-70 dan dari Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kepengurusan kepanitiaan tahun 2015 ini memang ada sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana bahwa panitia ini tidak ada kesekretariatan, mengingat seluruh kegiatan dengan pendanaannya itu berada di masing-masing SKPD. Jadi ketika masyarakat, ketika kecamatan-kecamatan akan mengirimkan kegiatan-kegiatan dalam rangka hari jadi, hari pramuka dan hari ulang tahun kemerdekaan ini, mereka langsung berkomunikasi dengan instansi terkait. Seperti contoh, ketika ada gerak jalan
itu yang mengeluarkan langsung adalah Dispaributora. Kemudian di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pasar atau Pedagang Pasar juga dalam rangka memperingati hari di kabupaten ini membuat surat edaran ke trade sale atau diskon dalam penjualannya ke masyarakat Kabupaten Bekasi khususnya. Ini dalam rangka memperingat atau mempermudah belanja masyarakat di swalayan-swalayan. Akhirnya upaya-upaya ini dilakukan oleh masing-masing SKPD. Sehingga alhamdulillah pada kegiatan sampai dengan hari ini beberapa dinas sudah bisa melaksanakan. Ada beberapa yang mungkin belum tercover pada saat tanggal 17 nanti, insya Allah seluruh dinas instansi akan mengadakan syukuran rakyat berupa pajak firman. Nanti tepatnya di Plaza tanggal 17. Nah, kemudian ada juga perubahan. Sedianya biasanya pidato kenegaraan baik dalam rangka menyambut kemerdekaan maupun nota keuangan RAPBN tahun 2016 biasanya dilaksanakan tanggal 16. Jadi untuk tahun 2015 ini Bapak Presiden menjadwalkan tanggal 14. Jadi pada tanggal 14 ada acara full pagi jam 8 kita upacara penaikan bendera dalam rangka Hari Pramuka. Dilanjutkan jam 9 di DPRD mendengarkan pidato kenegaraan sambutan Presiden dalam rangka kemerdekaan. Kemudian sholat Jumat dilanjutkan jam 14 itu pidato kenegaraan yang kedua mengenai nota keuangan RAPBN tahun 2016. Jam 17-nya sore hari upacara kembali penurunan bendera dan rangka Hari Pramuka. Nah di tanggal 16 disampaikan oleh Pak Wakil, ini memang agak sedikit berbeda. Tanggal 16 kita hanya ada 2 kegiatan Pak. Jam 08 zikir bersama, dilanjutkan jam 9-nya tabur bunga. Ini usulan dari Pak Kapolres tahun yang lalu bahwa kita belum ada taman makam pahlawan. Jadi hanya satu makam pahlawannya sehingga tidak perlu diupacarakan seperti renungan suci dan sebagainya. Sehingga pada tanggal 16 ini kegiatan di pagi hari saja, yaitu zikir bersama dilanjutkan dengan tabur bunga di makam-makam pahlawan Kabupaten Bekasi pagi ini. Nah, kemudian memang tanggal 17 seperti biasa, tanggal 15 juga seperti biasa hari jadi, tanggal 18-nya adalah hiburan rakyat, insya Allah wayang golek dari Bandung, Giri Harja, Pak Atep Budaya, anak beliau. Kemudian ada juga lawak dan lagu Hadis Gagap, insya Allah dihadirkan juga. Nah, ini informasi dari Disduk Papua, jadi mereka yang memang menyelenggarakan kegiatan itu. Tapi di luar itu juga Pak, sebetulnya ini belum puncak acara, karena ada kegiatan-kegiatan yang memang dilaksanakan tanggal 23 seperti funway gitu kan. Ini di luar dilaksanakan setelah kemerdekaan. Itu tambahan. Dan untuk dinas-dinas yang lain melaksanakan kegiatan dalam rangka hari jadi dan hari kemerdekaan ini seperti dinas kesehatan, dinas kebersihan, mereka sudah melakukan kegiatan tapi awal bulan Agustus, baik untuk SD sehat, SD bersih, SMP, SLTA, kantor kecamatan dan kampung sehat itu sudah dilaksanakan oleh dinas-dinas terkait yang masuk ke dalam seksi-seksi lomba. Ini yang bisa terhimpun oleh kami sekretaris dalam kegiatan menjelang hari jadi dan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Dan terakhir mungkin dari saya, mudah-mudahan kegiatan-kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Seperti sesi upacara sudah dikoordinasikan dengan baik. Jadi untuk tanggal 15 Agustus insya Allah pemimpin upacaranya dari Camat Cikarang Timur, karena ini sudah menjadi tradisi. Cadangannya sama Cibitung. Kemudian pembacanya salah satunya harus lurah. Ini lurah kemarin insya Allah yang akan membacakan pembacaan pembukaan. Nah, kemudian di tanggal 17-nya yang sudah menjadi protap untuk komandan upacaranya adalah dari Kodim 0509 Bekasi. Kemudian sore harinya dari Polres. Dan itu hal yang memang harus kami lakukan secara biasa. Selanjutnya kami serahkan kepada pembawa Bapak Kabaguma bisa berdiskusi dengan teman-teman. Sementara itu Pak Wakil Bupati atas penyampaiannya kita
dalami dalam diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati, Bapak Kabag Humas, Bapak Kabag Satpam, dan Bapak Kabid Data Informasi dari Jakir, rekan-rekan dan semuanya yang kita sebentar persatu. Sebelumnya sedikit saya sampaikan, mungkin teman-teman yang lainnya masih pada di jalan Pak Wakil, biasanya malah kita tuh di luar dugaan. Beludak. Sudah 4 kali, ini yang kelima gitu ya. Karena memang saya lihat dari kemarin sudah kita informasikan, sudah share semua. Memang katanya banyak banget kegiatan mulai dari pagi kan gitu kan. Gitu ya. Tapi semua juga nanti insya Allah kita pagi semua. Pertama yang ingin saya tanyakan terkait beberapa hal yang sudah disampaikan dari Pak Wakil Bupati dan Pak Kabag Satpam selaku Sekretaris Panitia UTRI. Kita semua tentunya tahu bahwa serangkaian acara biasa menjelang kabupaten, hari pramuka kabupaten UTRI itu sudah menjadi rutinitas. Kita lihat di tanggal 14 sampai tanggal 18 dalam schedule itu baru selesai, dan itu menjadi rutinitas. Namun kadang pesan yang disampaikan ke PMK untuk masyarakat itu juga kadang perlu ditegaskan lagi. Nah, pertanyaannya itu poin aja ya. Jadi yang saya lihat dari tahun kemarin, yang saya bahasa orang Bekasi mungkin ya, Sukatani, saya tinggal di sana, itu ngenes banget ketika paripurna syukuran untuk Kabupaten Bekasi. Saya melihat ini sudah sejarah luar biasa. Kita bahkan cuma setahun sekali kita syukuran. Tapi saya sendiri melihat bahwa kayak kepala desa, BPD, bahkan ada beberapa pejabat juga seperti camat itu nggak kelihatan gitu. Bahkan sempat saya tanya, apakah ini ada undangan atau enggak dari Pemda atau dari panitia? Mestinya mungkin kalau boleh kita masuk-masukkan sekelas BPD, kepala desa mungkin wajib gitu. Nah, itu buat sekarang ini seperti apa? Jawab nanti mungkin Pak Wakil yang lebih gampang lagi. Kemudian dari Pak Hedi dari Publikasi News, ini kayaknya lebih cocok nanti ke Disduk Capil nih. Ya, regulasi tentang ketenagakerjaan juga mungkin kerja juga sini, lebih cocok ke situ nanti. Kemudian dari Pak Ati dari Radio Data, ini pertanyaannya soal logo. Ini kayaknya juga sudah diantisipasi oleh Pak Kabag Satpam. Dia udah paham ini, ya. Nanti Pak yang banyak tanya. Silakan mungkin Pak Kabag Satpam yang melakukan menjawab pertanyaan tersebut. Mangga Pak. Terima kasih pertanyaan yang berkaitan saja dengan penyelenggaraan hari jadi. Kalau untuk kebijakan bagaimana ke depan, sanksi apa yang harus diberikan, mungkin pimpinan yang lebih jelas. Karena di dalam undang-undang maupun dalam PP itu juga 73 mereka menjawabkan kegiatan-kegiatan itu kepada Bupati Bekasi. Di dalam hal ini Pak Wakil. Untuk UTRI kan camat di lokasi masing-masing dengan kali. Iya, ini maksudnya paripurna dan syukuran. Kalau paripurna kan hari jadi semua ada di sini. Jadi kebijakan dari pemerintah daerah, teman-teman, bahwa tanggal 15 hari jadi Kabupaten Bekasi, camat dan kepala desa memang dihadirkan di pemerintah daerah, dipusatkan di sini. Baik upacara jam 8, kemudian dilanjutkan paripurna istimewa Dewan. Kemudian di tengahi ada nanti hitanan dari dinas sosial. Itu rangkaian acara memang harus diikuti, undangan sudah dipersiapkan hari ini kita silakan. Tapi untuk rangkaian acara yang pastinya memang sudah kami dahulukan ke Pak Camat untuk disampaikan kepada kepala desa, karena memang di lapangan kebiasaan-kebiasaan ini yang diperhitungkan terkadang salah. Contoh, camat masih menganggap bahwa pidato kenegaraan akan dilaksanakan 16, sehingga tanggal 14 hari Jumat itu di lapangan kecamatan-kecamatan ada gerak jalan biasanya. Nah, sekarang kami sampaikan pada hari Jumat ada pidato kenegaraan, jadi tidak bisa ada kegiatan gerak jalan di lapangan. Ini yang harus ada koordinasi yang baik gitu ya. Nah, memang untuk ini
insya Allah besaran ke depan mudah-mudahan para camat dan kepala desa, dan memang ini berkaitan dengan kebijakan pusat ya. Ketika para camat ini ada satu keraguan ketika memang harus berhadapan dengan para kepala desa, ketika memang berhadapan kepala desa yang indisipliner dan sebagainya, karena dalam aturan itu memang kepala desa bertanggung kepada bupati langsung, dan camat ya tidak kebetulan mantan camat, tidak seperti camat yang dulu, kepala desa yang dulu tidak lunas PBB pun kita bisa berdirikan, kita bisa hormat bendera dan sebagainya. Kalau sekarang tidak bisa lagi. Jadi ini diutamakan adalah kesadaran dari masing-masing kepala desa, kita semua lah, bagaimana kita menghormati, menghargai satu momen yang memang ini adalah nasional, harus kita banggakan. Nah, kemudian parameter-parameter penerimaan hadiah, Pak, ini memang di indikator penilaiannya itu masing-masing di instansi masing-masing. Contoh, kami tahun 2012 dan 2014 ketika indikator penilaiannya berbeda, tidak menutup kemungkinan satu kecamatan yang sama dinilai. Dan kebetulan pada saat itu kecamatan Cibitung 2 kali memperoleh penghargaan sebagai kecamatan terbaik di Jawa Barat, karena memang indikatornya berbeda. Setelah konsultasi ke provinsi Jawa Barat dibolehkan satu juara untuk indikator yang berbeda. Kalau di kelas tinju itu bisa di kelas yang lain, WBA kemana. Nah ini dimungkinkan. Ini memang kebijakan atau parameternya adalah indikator dari masing-masing instansi. Tidak harus seperti contoh lagi mungkin puskesmas terbaik. Bisa saja pada tahun itu dievaluasi kembali puskesmas itu yang terbaik. Atau memang yang lain. Yang berbeda-berbeda biasanya perseorangan. Contoh dokter kecil. Dokter kecil yang sudah ke tingkat nasional memang tidak jadi persembahan lagi. Pasti itu berganti dokter kecil yang lain. Nah ini kebijakan ini akan tergantung kepada kebijakan indikator yang memang di tingkat atasnya. Ketika itu berkaitan dengan kesehatan, maka konsultasinya harus dengan dinas kesehatan di tingkat provinsi dan sebagainya. Jadi tidak ada kebijakan harus berbeda atau harus yang itu juga memang dianggap itu baik, tidak. Jadi akan tergantung kepada indikator penilaian. Kemudian yang ketiga, ini dari Bang Ardi, untuk logo ini kita memang tahun 2013, 2014 kita beda ya, setahu saya. Nah, 2013 itu sketsa gedung, bukan gedung real gitu. Jadi yang sesungguhnya orang masih menafsirkan bahwa apakah gedung Kabupaten Bekasi itu seperti itu di 2013 gitu kan, atau enggak. Makanya karena di tahun 2004 ini kita memberikan alternatif sesungguhnya kepada pimpinan, logo-logo mana saja, macam-macam kita berikan, ada yang berbentuk daun dan sebagainya. Ternyata ini gedung kebanggaan kita. Kenapa? Karena setiap kunjungan pemerintah daerah di luar Kabupaten Bekasi datang ke Kabupaten Bekasi, mereka sering terkagum lah dengan keindahan atau dengan penataan gedung-gedung di Kabupaten Bekasi, sehingga kami terutama pimpinan menjadikan ikon gedungnya menjadi masih relevan dengan kebanggaan Kabupaten Bekasi itu. Dulu sketsa berarti ya? Ya, dulu sketsanya saja. Sketsa. Itu yang ke-63, sekarang 65. Yang 4-nya saya masih di lapangan saat itu. Untuk selanjutnya selebihnya berkaitan dengan kebijakan bagaimana makam pahlawan dan sebagainya seperti yang saya sampaikan, karena ini memang masih makam pahlawan satu ya. Dari protap baik dari kepolisian maupun dari TNI juga ini banyak terdapat. Satu hal lagi tambahan dari saya, insya Allah Pak Dandim untuk tahun ini dalam rangka Hari Kemerdekaan akan menyuguhkan satu karya dari podium, ada drama kolosal, kemungkinan insya Allah ada naik tank bersama. Naik tank Pak. Kita dari 202 maupun dari Armet juga sudah menyiapkan tanknya, ada 5 tank nanti yang disiapkan dalam rangka memeriahkan. Bisa tuh naik. Rasanya nanti ada koordinasi. Nanti Pak Dandim itu langsung, padahal masih mudah-mudahan tidak bahas. Terima kasih. Selanjutnya mungkin Bang Darfon juga ada, kalau mau sedikit buat menyampaikan apa sanksi yang harus diberikan.
Jadi kalau saya lihat memang kepala desa terutama di saat paripurna, kalau Pak Camat saya yakin Pak, pada saat hari ulang tahun Kabupaten Bekasi 100% hadir. Karena kalau Pak Camat tidak hadir, tentunya nanti ada konsekuensinya, ada sanksi dari Bupati. Apa sanksinya Pak? Ya, dan nanti sesuai peraturan undang-undangan. Itu kan salah satu ketidakpatuhan aparatur sipil negara ASN. Kepala desa juga saya lihat pada saat untuk Kabupaten Bekasi ini hampir 99% hadir, cuma memang biasanya ada yang sakit, beberapa yang tidak bisa ditinggalkan, biasanya seperti itu. Yang saya prihatin memang di saat paripurna penetapan ini di gedung dewan, saya tidak pernah melihat ada kepala desa. Saya sudah sampaikan kepada sekretariat dewan supaya kepala desa itu diundang dari jauh hari, minimal mau ada paripurna ini 3 hari sebelumnya harus sudah disampaikan undangan kepada kepala desa. Nah itu, kalau hari jadi Kabupaten Bekasi, saya yakin kalau camat semua hadir. Hadir. Kemudian juga di hari 17 upacara 17-an ini kan Pak Camat masing-masing kecamatan juga mengadakan peringatan hari ulang tahun dan ada upacara juga ya? Di wilayah masing-masing. Wilayah masing-masing. Karena kepala desa juga diundang di kecamatan-kecamatan yang memang sudah ditentukan tempatnya seperti itu. Saya pikir itu tambahannya. Kemudian mungkin dari pertanyaan dari Bang Edi, ini tentunya ketenagakerjaan memang kita sedang merencanakan ini regulasinya, karena memang awal ini karena kita membuat peraturan daerah ini tentunya jangan bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Ya. Kita sedang garap sebetulnya dalam penggarapannya mungkin masih dalam tahap pengkajian. Dan ini juga saya sekaligus saya mengingatkan kepada Disnaker ini agar pengawasan diperketat. Jadi pada saat penerimaan pegawai ini, pada saat joper lowongan banyak, tetapi ketika warga yang masuk melalui joper itu sangat minim sekali yang diterimanya. Ya, tolong pengawasannya Pak. Dengan alasan pada saat penyeleksian tidak masuk. Itu. Padahal biasanya mereka kerjasama dengan outsourcing juga, melalui outsourcing. Nah ini pengawasan harus diperketat. Mudah-mudahan ke depan juga, karena memang pengawas di Disnaker ini minim sekali, SDM-nya cuma ada 24. Sekarang udah 37. Tahun lalu 24. Mudah-mudahan dengan bertambahnya pengawasan ini, mudah-mudahan juga nanti Dinas Tenaga Kerja bisa kerja maksimal mengawasi perusahaan-perusahaan yang ada, karena memang tidak seimbang kalau cuma 37. Ada perusahaan 3.000 lebih, sementara pengawas hanya 37. Berapa satu pengawas sebagai evaluasi? Jadi tidak mungkin satu minggu itu bisa terkontrol semua wilayah. Seperti kemarin pada saat launching gedung baru Bea Cukai di BOBK, wilayah Cikarang, ternyata masukan ke negara ini dari Cikarang ini luar biasa. Jadi bea cukai saja setahun itu antara 7 sampai 8 triliun pemasukan ke negara dari wilayah Kabupaten Bekasi. Dari bea cukai aja, bukan dari pajak kan? Dari bea cukai pemasukan dari pajak ekspor impor, pajak ekspor impor ini 7 sampai 8 triliun kalau dihitung dolar, harga sekarang 13.000, karena 6,8 miliar, 6,8 miliar US dollar. Jadi kalau dirupiahkan kurang lebih 7 sampai 8 triliun. Kemudian juga PPH yang masuk ke negara ini dari Kabupaten Bekasi, informasinya di atas 70 triliun per tahun. Sementara Kabupaten Bekasi ini kita hanya dapat DAU
dari pusat tahun ini, baru tahun ini ya 1,6 triliun. Ditambah mungkin DAK dan sebagainya, ini masih di bawah 2 triliun. Artinya kalau saja ini Undang-Undang 33 tentang perimbangan keuangan dijalankan dengan baik, harusnya Kabupaten Bekasi ini lebih banyak lagi dapat DAU. Kalau DAU 1,6, gaji karyawan aja kita hampir 1,9 sekarang. Berarti masih ada 300 miliaran itu diambil dari PAD kita. Ini yang harus diperjuangkan oleh kita bersama-sama, baik melalui media yang nanti disampaikan maupun kita-kita yang ada di pemerintahan. Itu mungkin Kalau di acaranya Pak, balai latihan kerja. Oh iya, balai latihan kerja nanti itu para pencari kerja di Kabupaten Bekasi akan mendapatkan sertifikat. Kita akan didik. Nah, insya Allah nanti tahun ini karena sudah ada anggarannya, ini buat peralatan kelengkapan diklat nanti yang sudah dibangun oleh kita di Tambun Utara. Tahun ini sudah ada anggarannya. Mudah-mudahan nanti di 2016 ini sudah bisa dioperasikan. Kemudian nanti para pencari kerja akan dididik dulu dan diberikan sertifikat oleh Dinas Tenaga Kerja. Nah, baru nanti mereka lebih leluasa lagi ngerambah kemana-mana karena sudah punya sertifikat menjadi PD. Mudah-mudahan itu berjalan terus sampai tahun berikutnya dan akan diperbanyak, anggarannya akan kita tambah terus. Jangan sampai alasan seperti tadi disampaikan bahwa SDM yang kurang, katanya orang Bekasi. Padahal kita juga mampu. Toh yang kerja juga seperti biasa-biasa aja. Nah, mungkin orang kita nggak mampu. Berdiri doang. Berdiri doang di pabrik operator, kemudian di kantor. Siapa sekarang pencari kerja yang tidak bisa mengoperasikan komputer? Semua sudah bisa. Alasan klise aja itu perusahaannya. Kagum bahwa Pemda ini kok bisa komplek kata pemerintahan dan bisa tertata. Padahal Kabupaten Bekasi ini berdiri sudah lama, kok bisa baru. Mereka belum tahu setelah kita jelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Bekasi ini memang umurnya kan sekarang sudah 65 tahun. Dulu kantornya di Ahmad Yani, kemudian setelah ada undang-undang baru muncul daerah otonomi baru yaitu Kota Bekasi menjadi Kota Madia. Kita tergeser, kakaknya yang lebih tua malah kampung pakai kota. Kemudian kita ada dulu di sini mungkin dapat kemudahan dari pengembang sehingga kita dapat lokasi yang utuh 40 hektar. Sehingga bisa menempatkan dinas atau SKPD di wilayah. Kalau daerah lain jauh-jauh. Seperti kita dulu waktu di kota, di sana kita juga sama, pisah-pisah. Tapi karena ini lahannya kosong semua, bisa ditempatkan. Jadi ikon Kabupaten Bekasi sebetulnya nih. Kalau lihat kemarin saya waktu Porda kebetulan ikut atlet terjun payung naik ke atas. Iya, kita Porda ke atas luar biasa. Ya, kalau kata Dandim yang lama Pak Jenderal katanya, ini seperti Pentagon ini. Kenapa mau ikut terjun juga? Ini sangat luar biasa juga kalau kita foto dari udara, ini bagus betul. Sesuai marketnya aja, market kita yang ada di ruangan di sana itu. Ya itu, saya pikir itu. Terima kasih. Keringan Pak. Reaksi Bekasi. Pak Erikman. Memang terkait kekeringan ini di salah satu wilayah di Kabupaten Bekasi, terutama di Barusan Mangu ya, ini hampir tiap tahun. Sekarang ini sudah ada 5 kecamatan dan sekarang sudah ditandatangani Bupati dinyatakan bahwa 5 kecamatan itu adalah menjadi bencana kekeringan. Karena apabila kita akan membantu, ini harus dinyatakan dulu bahwa itu adalah bencana. Sekarang upaya apa yang dilakukan oleh Pemkab Kabupaten Bekasi dalam penanganan bencana kekeringan? Yang pertama, kita jangka pendek kita membuat posko
penanganan untuk membantu masyarakat yang memang memerlukan air di wilayah Kecamatan Cibarusah, Bojongmangu. Kemudian jangka panjang kita sedang merencanakan membuat bendungan atau dam sementara khusus untuk menangani kekeringan di wilayah Kecamatan Cibarusah. Ini dalam tahap kajian oleh BPBD. Insya Allah nanti apabila kajiannya sudah hasil, apakah dimungkinkan di dalam kajian itu atau tidaknya, nanti kita tunggu hasil kajiannya. Karena kalau saya lihat bahwa air yang mengalir di kali yang akan kita bendung itu, ini juga di saat musim kering sangat kecil sekali. Apakah dimungkinkan? Makanya kita buat kajian dulu. Kalau tidak, dalam kajian itu nanti tidak dimungkinkan, tentunya kita harus upaya lain dilakukan. Ini terutama mungkin dalam rangka jangka panjang ini kita mensuplai air supaya bisa masuk melalui PDAM. Dan insya Allah mulai tahun ini juga akan ditambah pemasangan pipa. Pemasangan pipa mungkin dari Cikarang Pusat nanti sampai ke wilayah Bojongmangu. Kemudian nanti ditambah lagi dari Cikarang Selatan nanti akan tembus sampai ke Cibarusah juga. Nah, ini jangka panjangnya supaya pada saat musim kering seperti ini PDAM bisa menyuplai air. Itu jangka panjangnya. Kemudian apa lagi tadi? Alokasi PEM ini upaya Pemda untuk alokasi pajak-pajak dari pusat. Nah, sebetulnya kita upaya-upaya kita sudah dilakukan melalui surat menyurat bahwa kita minta bantuan berupa infrastruktur, berupa jalan underpass, kemudian juga pelebaran jalan nasional. Itu sudah kita mulai upayakan dan sudah ada jawaban dari Kementerian PU. Kemudian yang lain-lain juga sudah disampaikan secara lisan pada saat kunjungan Menteri ke Kabupaten Bekasi, baik itu kemarin Menteri Keuangan, sudah disampaikan bahwa kita butuh penanganan kemacetan lalu lintas di wilayah Kabupaten Bekasi. Karena dampak yang sangat luar biasa ini tentunya menjadi beban buat pemerintah Kabupaten Bekasi, ini terutama infrastruktur. Seperti sudah rasakan ini kan, tiap hari kita tiap jam sibuk kita macet terus. Bahkan sekarang di tol tidak jam sibuk, tiap hari macet. Nah, ini tentunya perlu pemecahan. Dan pemerintah pusat memang sudah menjawabnya melalui jalan tol yang akan dibangun dari Cibitung ke Tanjung Priok, Cibitung Cilincing, kemudian dari Cimanggis ke Cibitung. Dan sekarang sudah tahap proses negosiasi harga untuk wilayah Cimanggis Cibitung dan Cibitung Cilincing sekarang dalam tahap pembayaran. Mudah-mudahan nanti di tahun 2015 ini selesai, tahun 2016 bisa dilaksanakan pekerjaan fisiknya. Itu. Kemudian Pak, sedikit lagi tadi Pak, bantuan kepada petani yang kesulitan apa Pak? Bantuan kepada petani itu memang kita ada anggarannya. Apabila sudah dinyatakan bahwa itu bencana, pemerintah daerah sudah dibolehkan mengeluarkan anggaran untuk membantu para petani. Seperti tahun lalu saat kebanjiran, sudah ada pendataan dan itu bisa dibantu melalui dana yang tidak terduga yang memang ada di Kasda. Itu bisa dibantu. Memang perlu bantuan, kalau tidak dibantu kasihan mereka gagal panen sehingga nanti bisa jatuh miskin para petani itu. Kemudian yang kedua dari Bang Ilham terkait dengan ini dulu Pak. Bang Are dulu Pak. Bang Are. Budaya Pak. Ini mungkin Penghargaan sebagai masukan Pak Kabag Dapur, Pak Kabag, ini sebagai masukan kalau memang pelestari belum dimasukkan, saya pikir sih pencinta budaya ya yang suka masuk itu pada saat penghargaan 17-an. Bisa Bang Udin yang baca itu. Masa pantun. Kita sebetulnya kita bisa memang bukan pencinta ya, pelaku budaya. Setiap tahun ada itu. Nah, adapun indikator penilaiannya kita serahkan ke panitia. Saya nggak tahu panitia itu yang nilai.
Kemudian tim cagar budaya. ini masukan kalau cagar budaya belum ada Pak. Tim cagar Nanti budaya. ya karena sekarang ini kelihatannya sedang giat-giatnya di Kabupaten Bekasi ini para pencinta budaya ini mengembangkan budaya-budaya Bekasi, menggali budaya-budaya yang memang hampir punah. Sekarang dihidupkan kembali, saya lihat termasuk di wilayah utara kemarin ada pembangunan tugu ya, yang sempat ada masalah sedikit. Kalau luar biasa semangatnya warga dari utara dan sering juga ke kita Auden rombongan-rombongan itu Pak pencinta budaya, alhamdulillah kita kasih support. Dan sekarang kan sudah ada perda. Ada Cagar budaya kan, ada perdanya Bang. Dan itu masukan, nanti masukan kalau memang belum ada ya ke depan Pak, tahun depan kita masukkan. Pak, yang museum itu gimana Pak? Ya. Museum kan ada situs Buni, terus tulang Muara Gembong. Ada nggak mau dibuatkan museum secepatnya Pak? Nah kalau museum mungkin kita sesuaikan dengan kemampuan keuangan ya, keuangan pemerintah Kabupaten Bekasi, dan saya rasa tidak masuk di dalam RJPMD. Sekarang kan pengelolaan oleh provinsi. Iya. Kewenangan Nah, provinsi. cagar budaya memang kewenangan di provinsi, dan seperti ini gedung ini Pak, gedung Bio 45 itu malah tercatat di sana sebagai cagar budayanya provinsi. Makanya saya kaget ketika anggota DPRD provinsi datang itu mengaku itu katanya miliknya, asetnya provinsi. Saya kaget. Sudah teregitasi kewenangan. Iya, padahal kan dikelola oleh kita, dan itu sudah lama menjadi asetnya Pemda Kabupaten Bekasi. Kemudian yang masalah PNS ya, yang malas, yang malas ini memang gerakan nasional layak kerja. Ini kan gerakan nasional, memang ini kabinetnya juga kan kabinet kerja. Di sini sudah saya sampaikan kalau saya memimpin apel, sudah diingatkan beberapa kali, dan bukan hanya oleh saya, Bupati, Sekda juga sudah sampaikan. Nah kalau saja nanti masih ada yang pulang sebelum waktunya, ini tentunya akan kami lihat lagi, akan kami cek ya. Nanti kalau ternyata ada ya nanti urusan Sekda lah yang tindak, pembina PNS adalah Pak Sekda. Ya begitu ya. Kemudian pelajaran buat Ini masukan mungkin ya. Isinya Masukan. Kalau memang nanti belum dimasukkan Pak, yang ada emang baru profesi ya, baru bidan, dokter gitu. Profesi bidan, dokter, guru ya. Kelihatan sangat Cibitung ya kita usul Pak Yana. PNS ini sebagai masukan akan kami catat ya. Ya. Terima kasih. Saya mohon maaf karena ada kegiatan lain nih. Jadi mungkin dilanjutkan nanti Pak dengan Wakil, izin Pak, 2 menit saja. Ya. 2 menit saja. Underpass Tambun bagaimana itu Pak? Macetnya itu luar biasa. Underpassnya udah selesai, aksesnya belum Pak. Itu bagaimana itu Pak? Ini kan sedang diupayakan oleh kita, dan ini anggarannya juga lagi akan ditambah nanti Pak. Ini dalam kajian oleh Bina Marga. Nanti pastilah itu bisa tertangani karena itu memang bantuan juga dari pusat, dan kita juga sedang mohon juga bantuan lagi. Mudah-mudahan ya sabar sedikit, karena biasanya kalau tahap pekerjaan itu pasti macet, dah. Masalahnya dulu kan spanduknya sampai bulan Juni 2015 selesai kan? Iya, biasa kan kontraktor kalau ada pekerjaan yang mundur ya belum selesai wayangnya. Ya, yang penting ini macetnya dalam rangka penanganan supaya tidak macet. Kecuali macetnya tidak ada penanganan, pokoknya kita upayakan yang terbaik agar nanti underpass Tambun itu lancar. Ya. Kemudian jalan, nanti akan saya bawa teman-teman. Kemudian akan saya bawa alat kor. Iya, kordil sendiri Pak. Kita baru mengawasi. Supaya jadi jelas. Iya. Karena apa? Ini uang masyarakat yang harus menikmati juga masyarakat. Rusak jalan Pak. Dan sekarang sedang dalam proses ini ada tim monitoring pengawasan, baik di pengawasan bangunan negara maupun bangunan umum. Kita masih prihatin, termasuk izin-izin reklame dan sebagainya. Ini masih sangat lemah kita pengawasan sehingga mengurangi PAD buat masukan ke pemerintah Kabupaten Bekasi. Ya, seperti itu. Insya Allah nanti kalau ada saya informasikan
Kalau sudah turun, di manajernya kita ajak, kita kontrol sama-sama. Ya. Terima kasih. Saya bukan nggak ini. Kalau sudah waktunya juga dari tadi. Iya. Sanksi Pak. Tadi sanksinya Pak. Jikalau ditemukan di lapangan itu terhadap yang tadi diomongin sama Bapak, apa sanksinya dari seorang wakil bupati itu? Oh jelas, nanti ada sanksinya. Kalau yang nakalnya nanti kontraktor, ya kita blacklist kontraktornya. Bukan udah ada beberapa perusahaan yang di blacklist, ya. Kalau yang nakal nanti oknumnya, ya tentunya kalau PNS ya ada aturannya, bisa kena sanksi, ya. Saya pikir itu ngapain kita susah-susah. Dan sekarang kan ada beberapa, dulu hasil pengawasan saya ada beberapa SKPD kabin atau kasih, ada yang bermain misalkan di dinas tertentu, kemudian ada laporan dari masyarakat, bahkan sampai diadukan ke ombudsman, kan kita copot, kita ganti dengan yang lain. Sanksinya mungkin paling ringan ya itulah, dicopot dari jabatannya. Bupati Pak Wagub ini kabupaten darurat korupsi, setuju nggak? Enggak lah. Bapak tahu nggak? Aset pemerintah banyak yang disalahgunakan Pak. Bukan Pak. Kapolres mengingatkan Bapak Pak. Mau ngasih ke orang. Mobil dinas banyak yang dirobak plat merah menjadi hitam Pak. Mohon maaf Pak. Itu aset banyak yang digelapkan Pak. Tidak bayar pajak juga. Ya, mudah-mudahan Pak Kapolres bisa bantu lah. Nggak ada lagi kan? Ada Pak.